Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dari kelas 10 PSPT akan menjelaskan tentang food photography. Nah, kawan-kawan udah tahu fotografi itu apa? Food photography adalah fotografi yang berfokus pada makanan atau menggunakan makanan sebagai subjek utamanya. Namun, nyatanya food photography ini bukan hanya sekedar mengambil foto makanan. Food photography sama seperti kebanyakan gaya fotografi lainnya, yaitu menerapkan prinsip desain. Dengan hal tersebut, kamu perlu menata kondisi sekitar dan menyusun bidikan untuk bisa mendapatkan gambar yang sempurna. Ini juga termasuk hal lainnya seperti menggunakan alat peraga, yaitu serbet, tisu berwarna, dan lain-lain. Menggabungkan peralatan makanan dengan warna berbeda, dan bahkan kamu perlu bekerja dengan model jika menginginkan lebih banyak nuansa gaya hidup. Food photography adalah sebuah cabang seni fotografi yang bertujuan untuk mengabadikan segala macam bentuk dari makanan yang disetting sedemikian rupa sehingga mampu tergambarkan lezatnya makanan tersebut tanpa bercerita dan hanya gambar yang berbicara. Karir food photography. Jika kamu beranggapan bahwa fotografi makanan hanya sekedar hobi, maka kamu salah besar. Kenyataan hal ini juga bisa membuat menjadi sesuatu yang penting, khususnya dalam karir fotografi. Dalam bisnis, kamu bisa mendapatkan berbagai keuntungan dengan menjajal dunia fotografi makanan. Misalnya dengan menyediakan jasa dan menjual stok foto yang kamu miliki. Selain itu, kamu aktivitasnya sangat banyak proyek yang bisa kamu coba dengan menjadi seorang fotografer, seperti menjadi food blogger, menjual foto-foto kamu kepada penerbit, pembuat resep, dan penulis buku masak. Lalu menyediakan jasa foto kepada restoran lokal, lalu bekerja di majalah kuliner dan periklanan. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah mengenal atau mencoba food photography. Pertama, mencari tahu apa itu food photography. Nah, mungkin kamu sedang berada di tahapan ini. Dengan mengetahui hal ini, kamu dapat lebih mudah menemukan cara terbaik untuk bisa mengenal lebih dalam mengenai food photography. Oke, lalu kedua, kenali jenis-jenis makanan dan cara penyajiannya. Pada dasarnya, kamu tidak diharuskan untuk bisa memasak. Namun, paling tidak kamu harus mengetahui bahwa setiap makanan memiliki teknik khusus dalam penyajiannya. Misalnya, makanan berkuah seperti sup atau soto akan kurang pas jika disajikan menggunakan piring datar seperti piring makanan. Oke, yang ketiga, jangan terlalu lama menunggu dan mulailah memotret. Tentunya hal ini dapat dikuasai dengan mempraktekkannya. Kamu tidak harus mengawalinya dengan mempunyai berbagai alat yang mahal. Cukup dengan kamera yang kamu miliki saat ini sudah bisa digunakan untuk mempelajari food photography. Oke, yang selanjutnya adalah teknik food photography. 1. Memotret dari atas. Salah satu teknik sederhana dan banyak digunakan untuk foto makanan yang Instagramable adalah memotret makanan dari atas. Teknik ini memungkinkan Anda menghasilkan foto makanan yang lebih tegas, natural, memberi kesan cantik. Oke, yang kedua, menambahkan elemen yang mempercantik foto. Anda bisa menambahkan elemen seperti bunga dalam vas, gelas berbentuk unik, sendok dan garpu, atau seseorang yang sedang menikmati makanan untuk membuat tampilan foto makanan jadi lebih menarik perhatiannya. Oke, yang ketiga, menggunakan latar foto yang menarik. Untuk membuat makanan Anda semakin menggoda, cobalah gunakan background yang unik sehingga membuat tampilan foto makanan jadi terlihat yang lebih mewah. 4. Porsi makanan secukupnya. Anda tentu pernah menjumpai review negatif terkait menu makanan di restoran karena porsinya tak sebanyak yang ada di foto atau brosur, bukan? Nah, untuk mengantisipasinya hal ini seperti ini, sebaiknya Anda memotret menu dengan porsi cukupnya, walaupun kenyataannya porsi makanan jauh lebih baik. Nah, yang kelima, menggunakan makanan yang baru datang. Nah, jika kamu membuat foto untuk jenis makanan tanpa bahan pengawet atau baru dimasak ketika mendapat pesanan, sebaiknya Anda menggunakan makanan yang baru matang. Makanan yang masih hangat akan terlihat lebih bagus di kamera, termasuk uap hangat yang masih mengapul pada supnya. Oke. Yang keenam, memperjelas komposisi warna makanan. Dalam dunia fotografi, komposisi warna memegang peranan penting. Jangan memilih elemen dengan warna yang mencolok karena akan mengakibatkan ketidakseimbangan. Selain itu, pastikan antara warna makanan dan elemen yang digunakan memiliki warna yang kontras. Yang ketujuh, perhatikan pencahayaan. Cahaya adalah aspek penting dalam fotografi. Tanpa adanya cahaya, secanggih apapun kamera Anda, maka sulit untuk menangkap momen terbaik. Pastikan Anda mendapatkan pencahayaan yang cukup, baik dari cahaya alami
cahaya matahari maupun cahaya buatan. Yang kedelapan, jangan mempergunakan flash kamera. Meski Anda membutuhkan cahaya untuk memotret, jangan coba-coba untuk menggunakan flash kamera saat memotret makanan. Penggunaan cahaya flash pada kamera akan meninggalkan efek berminyak dan cahaya di sekitar makanan jadi terlalu besar. Akibatnya, foto makanan menjadi aneh dan tidak menarik. Oke, yang 9, gunakan tripod. Tak jarang tangan Anda mengalami tremor saat memotret. Nah, untuk menghindari setting kamera yang bisa saja merubah posisi, gunakan saja tripod. Penggunaan tripod saat memotret akan membantu Anda menghasilkan gambar yang lebih stabil, apalagi untuk pengambilan dari berbagai angle yang berbeda. Nah, belajar food fotografi. Bagi para pecinta fotografi, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah food fotografi. Jika Anda sedang belajar food fotografi, maka selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik yang digunakan dalam food fotografi. Oke, yang pertama, ambil foto makanan dengan posisi yang secukupnya. Pengetahuan dasar dalam food fotografi adalah tidak memotret makanan dengan porsi yang banyak. Hal ini justru akan membuat makanan tersebut menjadi tidak menarik dan menggiurkan. Nah, yang kedua, beri alas di bawah piring. Memberi alas pada bawah piring makanan seperti kertas roti atau perkamen akan membuat daya visual menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga, latar belakang harus kontras. Seseorang fotografer terkadang melupakan betapa pentingnya unsur kontras. Anda bisa menambahkan aksen atau hiasan warna-warni apabila makanan tersebut berwarna pucat. Nah, yang keempat, mengatur tata letak makanan. Makanan yang terlihat berantakan justru terlihat lebih alami daripada makanan yang ditata sedemikian rupa. Yang kelima, gunakan peralatan yang sederhana. Food fotografi bukan berarti selalu menggunakan peralatan makan porselin yang mewah. Bahkan, alat makanan sederhana di dapur Anda bisa dijadikan sebagai properti foto yang untuk memberikan sentuhan natural. Yang keenam, fokus pada keindahan makanan. Jika Anda pecinta jamur crispy, fokuslah pada makanan ini dan biarlah jamur-jamur ini menumpuk pada suatu wadah. Fokus pada detail makanan akan membuat makanan pada foto terlihat menggiurkan. Nah, yang ke-7, memotret kelezatan makanan. Jika Anda mengambil ice cream sebagai objek makanan pada foto, cobalah untuk menyoroti bagian kelezatan es krim seperti pada coklat dan vanila yang lumer serta krim yang menetes pada cone. Oke, yang ke-8, cari inspirasi. Makanan sebagai objek foto bisa berasal dari makanan sehari-hari atau saat Anda sedang menyantapnya di kafe atau restoran. Nah, yang ke-9, edit ulang foto. Sebelum mempublikasikan foto-foto makanan Anda ada sebaiknya apabila diedit dengan filter agar foto tampak lebih menarik. Oke, yang ke-10, mencari referensi. Cara belajar fotografi juga bisa didapatkan dari website, YouTube channel, buku yang membahas fotografi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya tentang fotografi. Saya Syam Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.